Selamat pagi buat kita semua, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih untuk Bapak John F. Marpaung selaku Ketua Yayasan yang ada di STMIK Pelita Nusantara. Saya Ratnasari Pranginangin, NIM 17012121104, dosen pembimbing atas nama Bapak Jijon Rapita Sagala Eskom Mkom, mengangkat sebuah judul dari sistem pakar, yaitu sistem pakar diagnosa penyakit kulit menggunakan metode certainty factor. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari sistem yang telah dibangun. Kemajuan teknologi informasi sudah semakin berkembang pesat di segala bidang kehidupan. Perkembangan teknologi tidak akan dapat dihasilkan tanpa ada campur tangan sumber manusia untuk mengelola dan merawatnya dengan baik. Untuk mendapatkan dan menghasilkan informasi, komputer dan teknologinya adalah alat bantu yang paling tepat. Salah satunya dalam memperoleh informasi tentang penyakit kulit. Kulit adalah salah satu penunjang hidup manusia yang merupakan indera peraba dan sebagai penunjang penampilan pada manusia. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk dijaga keadaan ataupun keberadaannya. Pada manusia, kulit dapat terjangkit berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit ringan yang berakibat gatal-gatal ataupun yang lebih berat yang dapat berakibat kematian. Untuk itu, diperlukannya sebuah sistem untuk dapat mendiagnosa penyakit kulit pada manusia. Adapun ilmu yang membahas tentang mendiagnosa penyakit kulit pada manusia adalah sistem pakar. Metode yang digunakan adalah metode certainty factor. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Grand Med. Yang kedua, rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang aplikasi untuk mendiagnosa penyakit kulit dengan metode certainty factor. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode certainty factor dalam mendiagnosa penyakit kulit. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan aplikasi sistem pakar mendiagnosa penyakit kulit menggunakan metode certainty factor. Lalu yang ketiga, terdapat batasan masalah. Batasan masalah terdiri dari 4, yaitu yang pertama, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode certainty factor. Yang kedua, hanya mendiagnosa penyakit kulit dengan menampilkan gejala-gejala dan solusi penanganan yang dilakukan. Yang ketiga, jenis penyakit yang dibahas yaitu cacar air, kurap, dan Herpes zoster. Yang keempat, sistem dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database management system. Lalu yang keempat, tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini: 1. Menerapkan metode certainty factor untuk mendiagnosa penyakit kulit. Yang kedua, memberikan informasi berupa gejala-gejala awal penyakit kulit dan solusi penanganan awal terhadap penderita penyakit kulit. Manfaat: yang pertama, menambah pengetahuan mengenai sistem pakar mendiagnosa penyakit kulit dengan metode certainty factor. Yang kedua, memberikan informasi dan menambah wawasan masyarakat tentang penyakit kulit mulai dari gejala-gejalanya dan solusi penanganannya. Lalu masuk ke rangka kerja penelitian. Yang pertama, analisa masalah, rumusan masalah, mengumpulkan data, analis data, perhitungan dengan metode certainty factor, yang terakhir hasil. Yang pertama, analisa masalah. Pada analisa masalah yang dianalisa tentang penyakit kulit, di mana selama ini masyarakat dapat mendiagnosa kulit dengan menggunakan cara manual seperti mendatangi dokter spesialis kulit untuk mendiagnosa penyakit kulit yang diderita. Lalu rumusan masalah, di mana bagaimana cara menerapkan metode certainty factor untuk mendiagnosa penyakit kulit dan bagaimana merancang membangun sistem pakar diagnosa penyakit kulit menggunakan metode certainty factor.
Yang ketiga, mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan adalah data yang penyakitnya yaitu penyakit kulit, data gejala, solusi penyakit, gejala, dan bobotnya. Yang keempat, analisa data. Analisa data tersebut sama dengan mencari data dari seorang pakar. Kemudian, setelah dianalisa, sistem dapat melakukan perhitungan dengan metode certainty factor. Yang kelima, perhitungan dengan certainty factor. Pada tahap terakhir setelah dilakukan perhitungan, maka akan tampil hasil diagnosa penyakit kulit sesuai dari gejala yang telah dipilih oleh user yang telah dihitung dengan metode certainty factor. Lalu kita masuk ke analisis dan perancangan sistem. Flowchart sistem mulai input data user, input data gejala, proses dengan rumus certainty factor, hasil diagnosa, lalu selesai. Selanjutnya, rancangan halaman. Yang pertama, login admin. Terdapat dua text box, yaitu username dan password. Setelah kita memasukkan username code dan memasukkan password code, lalu kita langsung ke submit. Dan di halaman admin, tertera admin sistem pakar. Terdapat yaitu user, gejala, penyakit, dan solusi. Selanjutnya, rancangan halaman kelola data. Kelola data gejala dapat ditambah, dirubah, lalu dihapus oleh admin atau si user atau penggunanya sendiri. Lalu kelola data penyakit juga sama, si user atau pengguna dapat menambah, merubah, dan menghapus data penyakit. Lalu data solusi juga sama, user atau pengguna dapat menambah, merubah, dan menghapus data solusi. Selanjutnya, kelola data user juga sama, si admin atau user dapat menambah, merubah, dan menghapus data gejala, penyakit, solusi. Selanjutnya, rancangan halaman diagnosa. Pada user atau pengguna dapat memilih gejala yang ia derita atau yang ia rasakan. Kemudian, user harus menekan tombol diagnosa, lalu sistem dan proses diagnosa penyakit kulit dengan metode certainty factor dari indikator gejala yang dipilih oleh si user. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai sistem yang telah saya kerjakan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.